Untuk Polres Lori sendiri seperti apa pembentukan dan penanganan PMK ini, Pak? Iya, kami kemarin sudah berkoordinasi dengan Dinas Peternakan, ya. Ternyata di dinas sendiri masih mengusulkan satgas ke bupati. Nah, kita monitor, katanya konsepnya masih di kabak hukum untuk ini. Tapi yang jelas bagi kami Polres Toli-Toli telah diperintahkan secara berjenjang untuk melakukan pendataan dan pemantauan tentang ternak yang terindikasi PMK, sehingga kami membuat satu perintah ke jajaran termasuk kepada para Wabin Kamtibmas untuk melakukan pendataan ternak yang ada di wilayahnya, kemudian kolaborasi dengan menteri hewan yang ada di desa, kemudian dinas terkait misalnya dengan camat, kepala desa, untuk secara bersinergi melakukan penelitian adakah di wilayah kita ini yang ternak-ternak yang terindikasi PMK. Nah, ini yang sementara kami lakukan edukasi, tinggal menunggu tindak lanjut dari pemerintah daerah yang punya wilayah dan yang punya ternak. Ini adalah warga masyarakat yang ada di wilayah kita, maka kita harus punya komitmen bersama untuk secara bersama-sama menanggulangi. Jangan sampai saat ini kita memang sesuai dengan penjelasan dari edaran gubernur kemarin, Toli-Toli ini masih zona hijau, belum ada terindikasi PMK, sehingga vaksin untuk antisipasi PMK ini itu belum di-drop ke Toli-Toli. Tapi hasil saya koordinasi dengan dokter hewan yang ada di dinas peternakan, bahwasanya ternak ini tidak bisa divaksin kalau dia sudah terindikasi PMK. Jadi dia ini yang harusnya antisipasi lebih awal. Sebelum dia terindikasi, sudah ada langkah-langkah progres yang dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk di dinas terkait ini, untuk melakukan sosialisasi pembinaan hal-hal yang berkait dengan PMK ini. Kemudian kalau datang vaksin dari provinsi, yang posisi sekarang ada di provinsi, kalau datang di sini data sudah siap, dan dinas itu dan pihak terkait itu harus turun lapangan untuk melakukan vaksinasi untuk pencegahan PMK ini. Sejauh ini dari Polres Toli-Toli menjadi apa, identifikasi jumlah ternak yang ada di Kabupaten Toli Sudah berapa? Ini kita yang masih zona hijau ini, kita masih diperintahkan untuk melakukan kegiatan imbangan. Nah, salah satu kegiatan imbangan itu adalah kita mendata pemilik-pemilik ternak, kemudian ternak-ternak yang menurut ciri-ciri pengamatan dari para petugas yang ada di lapangan, kira-kira ada enggak ciri-ciri di ternak masyarakat itu yang bisa terindikasi PMK atau bagaimana. Nah, ini yang perlu. data di Polres Pak terkait ternak yang ada di Kabupaten Toli. Ada data di kita di sini yang saya peroleh itu dari dinas peternakan, ya, karena ini kita kemarin sarankan untuk konsentrasi kepada data yang ada. Data yang dari dinas peternakan kan sudah ada, mana di situ ada jumlah ternak yang cukup besar. Kemarin saya sarankan sama dinas agar memberikan edukasi, mengundang camat, kepala desa, pendamping desa untuk duduk bersama, kemudian kita membuat satu regulasi atau komitmen masuk di RPJMDes, sehingga desa-desa yang ada lewat anggaran dana desa pemberdayaan ini bisa kita memberikan edukasi kepada pemilik-pemilik ternak untuk pencegahan ini. Nah, ini yang masih dirumuskan oleh dinas peternakan. Sampai sekarang saya belum tahu sudah sejauh mana apa langkah yang diambil. Nah, ini kan sudah urgen sebenarnya, sudah urgen. Yang edaran gubernur sudah jelas, ya, bahkan sudah ada juga edaran bupati untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah kecamatan dan desa. Nah, tinggal bagaimana actionnya. Untuk jalur laut sendiri Pak, keluar masuknya ternak apa nanti akan didirikan pos atau terutama di daerah Salumbia ini. Iya. Ya, itulah jadi salah satu alternatif karena kita ini masih dianggap zona hijau, ya.
sehingga mungkin pemerintah Iya. daerah ini belum berpikir ke arah sana, sehingga kemarin saya berkoordinasi karena sesuai dengan komitmen Pak Dokter Hewan, Ibu Dokter Hewan itu, dia bilang harusnya ini vaksin ini jangan sampai sudah ada terindikasi. Iya, jangan sampai kecolongan, Nah, Pak. Jadi memang kita tinggal menunggu mungkin datang vaksin dari provinsi itu ke Kabupaten Toli-Toli, baru mungkin secara bersama-sama akan turun ke lapangan sambil memberikan edukasi dan tindak lanjut untuk pos-pos pengawasan itu.